نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin, rahimani rahimakumullah. Sudah menjadi tabiat manusia. Manusia itu tidak memperhatikan, kurang memperdulikan sesuatu manakala dia tidak mengetahui keutamaan atau keagungan sesuatu tersebut. Menjadi tabiat manusia, dia tidak sungguh-sungguh untuk mempelajari, mendapatkan atau mengamalkan sesuatu tersebut kalau dia tidak mengetahui tentang keutamaan, manfaat, keagungan dari sesuatu tersebut. Demikian juga masalah tauhid atau tauhidullah. Kebanyakan kita melihat manusia kurang memperdulikannya, tidak terlalu memperhatikannya, tidak bersungguh-sungguh untuk belajar maupun mengamalkannya. Disebabkan karena mungkin atau sebab terbesarnya adalah mereka tidak mengetahui tentang keagungan tauhid tersebut, manfaat, keutamaan daripada tauhidullah tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan tabiat manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayatnya dalam Al-Qur'an. Demikian juga Rasulullah SAW beberapa hadisnya disebutkan tentang masalah keutamaan dan keagungan tauhid. Tentang masalah keutamaan dan keagungan tauhid. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, suatu saat beliau telah menceritakan tentang keadaannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kuntu ridfa Nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar yuqalu lahu Ufair." Kata Mu'adz bin Jabal, saya suatu saat pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah kendaraan himar, yang namanya himar tersebut adalah Ufair. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi 'alal ibad wa haqqal ibadi 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah atas para hambanya dan hak para hamba atas Allah? Qultu, maka Mu'adz berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna haqqal lahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'. Wa haqqal ibadi 'alallahi alla yu'adziba ma lam yusriku bihi syai'. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hak Allah atas para hambanya, yang merupakan kewajiban para hamba, adalah agar para hamba tersebut beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Sedangkan hak hamba atau para hamba atas Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan azab sebagaimana azabnya orang kafir bagi orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Hadirin sekalian, hadis yang mulia ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya ada hak Allah yang merupakan kewajiban bagi manusia, dan hak Allah yang paling besar adalah supaya manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah, karena tauhid ini merupakan hak Allah yang paling besar.
maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat tauhid sebagai rukun Islam yang pertama sebelum perintah salat, puasa, zakat dan haji. Sebagaimana hadis Jibril yang terkenal, datang Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni anil Islam." Habarkanlah aku tentang Islam. Kala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, "Al-Islamu anta asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah," dan seterusnya. Islam adalah yang pertama engkau mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian salat, puasa, zakat dan haji. Seseorang tidak akan menjadi seorang muslim kecuali dia telah mengikrarkan kalimat tauhid ini. Dan seseorang tidak akan menjadi benar syahadatnya kecuali dia memenuhi rukun-rukun syahadat dan syarat-syarat sahnya syahadat tersebut. Ikhwanu fiddin, rahimani rahimakumullah. Keagungan tauhid. Karena tauhid begitu agungnya dalam agama ini, begitu agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, mengadakan jin dan manusia, menghidupkan kita semua di muka bumi ini. Hikmah terbesar, tujuan terbesar kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam surat Az-Zariyat yang sudah kita kenal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, penafian. Kami tidak menciptakan jin dan manusia, dinafikan. Isbat, kecuali illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah aku. Dalam tafsir dikatakan illa yuwahhiduni, kecuali untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah, tujuan terbesar kita diciptakan di muka bumi ini bukanlah tidak ada tujuannya, bukanlah hanya menunggu waktu kematian, makan, minum dan kawin mawin, tetapi tujuan terbesarnya, hikmah terbesarnya kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita diadakan di muka bumi ini agar kita beribadah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Oleh karenanya orang yang paling bertauhid adalah orang yang paling tahu tentang tujuan hidupnya. Siapa saja orang yang paling bertauhid, dia adalah orang yang paling tahu tentang tujuan hidupnya. Dia adalah orang yang paling tahu tentang wazifatul umur. Tugas umurnya di dunia ini adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja. Bahkan alam semesta disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj, seluruh alam semesta ini tunduk, bersujud, bertasbih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 18 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu memperhatikan annallaha, sesungguhnya Allah, yasjudu lahu, bersujud kepadanya. Siapa yang bersujud kepada Allah? Man fis samawati wa man fil ardi, makhluk yang ada di langit, para malaikat. Wa man fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Bukan itu saja. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang terbesar, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pepohonan, kemudian binatang-binatang, katsirun minan nas, kebanyakan manusia mereka semua yasjudu lahu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka juga bersujud, tunduk, bertasbih dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in minhum illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, semuanya makhluk yang ada di langit dan di bumi, semuanya mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukan itu saja. Bahkan alam semesta marah dan cemburu melihat ulah manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu khadda an da'u lirrahmani walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, gunung-gunung itu meletus runtuh. Disebabkan karena apa? Anna da'u lirrahmani walada,
Karena ulah manusia berbuat syirik kepada Allah, mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Langit akan pecah, bumi akan terbelah, gunung akan runtuh disebabkan karena demikian ini. Kenapa? Mereka makhluk Allah marah dan cemburu melihat ulah manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat An-Naml disebutkan burung hudhud marah dan cemburu melihat ulah manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan ketika burung hudhud datang melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata burung hudhud, "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-samsi min dunillah, fasayyana lahumus syaitan a'malahum, fasaddahum an sabili wa hum la yahtadun." Kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, "Saya melihat Ratu Balqis dan kaumnya, mereka menyembah matahari min dunillah, bukan selain daripada Allah. Maka setan telah menghiasi amalan-amalan mereka. Setan telah menghalangi mereka dari jalan Allah dan mereka tidak berada di atas petunjuk." Burung hudhud marah dan cemburu melihat ulah manusia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita, kebanyakan di antara kita manusia, ada saudara kita di tetangga kita berbuat syirik kepada Allah, tidak ada rasa cemburu dan marah. Bahkan ada sebagian manusia marah dan cemburu melihat ada orang yang mendakwakan tauhid. Marah dan cemburu ketika ada orang yang mengajarkan kepada tauhid. Maka apakah ini sudah menunjukkan bahwasanya burung hudhud lebih mulia daripada manusia? Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, karena keagungan masalah tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Semua kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, semuanya prioritas utamanya untuk menerangkan tentang masalah tauhid, melarang manusia, melarang umat manusia dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi, yang kita dijelaskan beberapa kitab, kitab Sabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran sebagai muhaiminun, sebagai musaddiqun lima baina yadai, sebagai penguji dari kitab-kitab sebelumnya, sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Semuanya tujuannya atau prioritas utamanya menjelaskan tentang tauhidullah, perintah ibadah untuk mentaatkan Allah dan melarang waspada dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ini sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah menjelaskan Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ini adalah kitab Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan baginya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang 3 kelompok manusia yang ada di muka bumi ini. Kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman, ulaika humul muflihun. Kelompok kedua, orang-orang kafir, a'anzartuhum an lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kemudian Allah menjelaskan kelompok manusia yang ketiga, orang munafik, yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah dan orang mukmin, padahal tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu di sininya. Setelah Allah menjelaskan 3 kelompok manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang lain kecuali 3 kelompok. Kalau bukan mukmin, kafir, kalau bukan kafir, munafik. Kemudian perintah pertama Allah SWT dalam Al-Quran adalah tauhid. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Allah yang menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Alladzi ja'ala lakumul arda firas was samaa'a bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah jadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan, dan Allah menurunkan dari langit air hujan yang dengannya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian Allah melarang, fala taj'alu lillahi andad wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan andad, tandingan bagi Allah, kesyirikan bagi Allah, padahal kamu telah mengetahui. Perintah pertama dalam Al-Quran, perintah ibadah pertama dalam Al-Quran, bukan perintah membaca.
Perintah ibadah pertama dalam Al-Quran adalah tauhid. Larangan pertama dalam Al-Quran adalah jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab-kitab samawi yang Allah turunkan ke muka bumi ini, mulai para nabi dan rasul, semuanya prioritas utamanya menjelaskan tentang masalah beribadah kepada Allah saja, mentaatkan Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, karena agungnya masalah tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para rasulnya. Semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya prioritas dakwanya adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan mewaspadai manusia dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus pada setiap umat ini rasul, seorang rasul. Apa tugasnya? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar para rasul tersebut mengajak manusia umatnya beribadah kepada Allah, mewaspadai umatnya dari berbuat syirik kepada Allah, menyembah taghut, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, tugas prioritas dakwanya adalah satu, mengajak manusia untuk mentaatkan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari para rasul yang pertama, Nuh alaihissalam, 950 tahun berdakwah lailan wa naharan, siang dan malam. Apa dakwanya? Ya qaumi ani'budullaha wattaquhu wa'tiun. Wahai kaumku, sembahlah Allah, takwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Kemudian rasul-rasul setelahnya, Nabi Ibrahim, Rasul Ismail, Ishak, kemudian Musa, Daud, Isa, sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua prioritas dakwanya mereka adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mentaatkan Allah dan mewaspadai manusia dari berbuat syirik kepada Allah SWT. Setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, 13 tahun lamanya beliau pertama kali mendakwakan, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah saja, mewaspadai kaumnya dari berbuat syirik kepada Allah SWT. Semua rasul-rasul yang Allah utus, tujuan prioritas dakwah utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mewaspadai dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami mengutus sebelummu dari rasul-rasul, wahai Muhammad, kecuali kami telah mewahyukan kepadanya, la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali ana, aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Karena agungnya masalah tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Surga dan neraka sudah ada sekarang. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga untuk orang-orang bertauhid. Neraka diciptakan untuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alail jannah wa ma'wahum nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, harramallahu 'alail jannah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahum nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong sama sekali bagi orang-orang yang berbuat kedoliman, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan bahwasanya tauhid, orang yang bertauhid dipersiapkan surga baginya, sedangkan orang yang berbuat syirik dipersiapkan neraka baginya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang mentaatkan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina, mereka tempatnya nar, di neraka, kekal mereka di dalamnya, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum indahum rabbihim jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Sesungguhnya orang beriman, mentaatkan Allah dan melaksanakan amal saleh, balasan mereka di sisi Allah adalah surga Adnan. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, qala li Jibril, kata Rasulullah SAW, Jibril pernah berkata kepadaku, man mata min ummatik lam yusriku billahi sayya. Kata Jibril kepada Rasulullah SAW, siapa yang mati dari umatmu wahai Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga, aw lam yadkhulil nar, atau dia tidak akan masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara umatmu yang mati meninggalkan bumi ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga, lam yadkhulil nar, atau dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Kemudian, karena agungnya masalah tauhid ini, maka Allah dan Rasulnya menjadikan tauhid ini merupakan syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kita selalu berdoa kepada Allah SWT, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku, hapuskanlah kesalahan-kesalahanku. Tapi manakala kita berbuat syirik kepada Allah SWT, Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tetapi Allah yaghfiru, mengampuni, ma duna dzalika, selain dosa syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa syirik, kalau dia tidak bertobat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa syirik, dosa selain syirik, meskipun dia tidak bertobat, ini berada di bawah masya Allah, kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah akan mengampuninya. Kalau tidak, Allah akan mengazabnya. Kalau ada tauhidnya, Allah akan mengeluarkannya dia dari neraka disebabkan karena tauhidnya. Dalam hadis Hasan riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, hadis ilahiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adama, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani lam tusriku bi say la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah SWT, kalau kamu datang bertemu denganku, wafat meninggalkan bumi ini, bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, dalam keadaan engkau membawa sepenuh bumi dosa, tetapi engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Orang ini banyak dosanya, tapi dosanya tidak mencapai kesyirikan, bukanlah dosa syirik. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah SWT, maka sungguh saya akan datang juga kepadamu, wahai anak Adam, dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis yang mulia ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau berkata, fa inna tauhidal khalis alladzi la yusawwibuhu syirkun la yabqi ma'hu dzanbun. Sesungguhnya, kata beliau, tauhid yang murni, yang tidak dicampuri tauhid tersebut dengan racun-racun kesyirikan besar maupun kecil, syirik besar maupun kecil, maka dengan tauhid yang murni tersebut tidak lagi akan tersisa dosa-dosa. La yabqi ma'hu dzanbun, tidak akan lagi tersisa dosa-dosa. Kenapa? Kata beliau, li'annahu yatadammanu min mahabbatillahi ta'ala wa ijlalihi wa ta'zimihi wa raja'ihi wa khaufihi wahda ma yujibul ghasl zanbi walau kanat kurabal ardi. Karena tauhid yang murni terkandung padanya kecintaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan-amalan ini, kata beliau, ma yajibu ghazluz zunubi, semuanya amalan-amalan tersebut mewajibkan tercucinya dosa-dosa, walau kanat kurabal ardi, walaupun dosa-dosa tersebut sebanyak bumi, sebesar bumi, walaupun dosa-dosa tersebut sebesar bumi. Kemudian, karena agungnya masalah tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan tauhid ini merupakan syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita, cita-cita tertinggi bagi seorang muslim hidup di dunia ini, bagaimana dia bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang penuntut ilmu, apakah dia seorang pemimpin pondok yayasan, atau dan lain sebagainya, semuanya tujuannya adalah satu, bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
agar dia dengan keridhaannya tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah dan merupakan syarat penting untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarda' lakum thalatha." Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Wa yakrah lakum thalatha. Dan Allah benci kepada kalian dengan 3 perkara. Fayarda' lakum an ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Wa an takrahu lakum qila wa qala kasratus su'al wa ida'atul mal. Allah ridho kepada kalian kalau kalian beribadah kepada Allah saja, jangan kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Dan Allah ridho kepada kalian kalau kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan kalian berselisih. Dan Allah benci kepada kalian kalau kalian suka qila wa qala, menyebarkan berita-berita dusta, wa kasratus su'al, banyak bertanya dengan perkara yang tidak bermanfaat, wa ida'atul mal, dan membuang-buang harta. Hadis ini menunjukkan bahwasanya syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita mencarinya adalah mentauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara yang menunjukkan keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan syarat utama untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Laqad zanantu ya Aba Hurairah la yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis." Sungguh saya menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya tentang hadis yang mulia ini kecuali engkau, karena saya melihat engkau sangat tamak bersemangat terhadap hadis. Maka kata Rasulullah SAW, "As'adun nas," manusia yang paling berbahagia, "bi syafaati yaumal qiyamah," dengan syafaatku di hari kiamat, "man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw li nafsi aw min nafsi." Barang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, orang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah murni di hatinya atau dari jiwanya sendiri. Inilah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Syarat untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW atau syafaat yang lainnya adalah dengan mentauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda menunjukkan tentang keutamaan tauhid tersebut, memberikan syafaat atau dapat diberikan syafaat dengan tauhid tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan lam yusriku billahi syai' illa safahumullahu fihim." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disalatkan dengan 40 orang dari orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, illa safahumullahu fihim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat, menerima syafaat orang-orang tersebut untuknya. Inilah keutamaan masalah tauhid. Bagusnya kita berteman dengan orang-orang yang bertauhid. Kalau kita meninggal, ada orang-orang yang bertauhid menyalatkan kita 40 orang jumlahnya, maka Allah SWT akan memberikan syafaat kepada mereka untuk orang yang meninggal tersebut. Kemudian, karena agungnya masalah tauhid ini, maka Allah SWT menjadikan tauhid ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan keamanan yang hakiki dari Allah SWT. Merasa aman di dunia dan merasa aman nanti di akhirat. Dalam surat Al-An'am Rasulullah SAW bersabda, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedoliman. Rasulullah SAW menafsirkan kedoliman di sini adalah kesyirikan. Orang-orang yang bertauhid tidak mencampurkan tauhidnya dengan perbuatan syirik besar maupun kecil, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Syekh bin Baz ketika menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Syarah Kitabut Tauhid, beliau menjelaskan al-mu'min, seorang mukmin isa salima an syirkil asgar wal akbar wa salima zulmal ibad falahu hidayatu kamila wal amnu tammu fid dunya wal akhirah.
Kata beliau, seorang mukmin ketika dia selamat dari perbuatan syirik besar maupun kecil, selamat dari mendolimi para hamba-hamba, selamat dari mendolimi sesamanya, maka baginya dia mendapatkan hidayah yang sempurna, al-amnu tam, keamanan yang sempurna di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin merasa aman, mendapatkan keamanan di dunia, mendapatkan nanti keamanan di hari kemudian nanti, di hari banyaknya satu ujian-ujian kita merasa aman adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampurkan iman tauhid kita dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, karena agungnya masalah tauhid ini, maka para nabi dan orang-orang saleh, mereka pada akhir-akhir hidupnya memberikan wasiat kepada anak yang dicintainya, kerabat yang dicintainya. Wasiat apa? Wasiat tauhid, untuk mentauhidkan Allah, mewaspadai anaknya jangan sampai mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, Inna Nabi Allah Nuhan alaihissalam, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, lamma hadaratul wafat, wa qala li ibnihi, ketika kematian menjemputnya, mendekati kematiannya, wafatnya, maka dia berkata kepada anaknya, Inni kassun alaika al-wasiyah, wahai anakku, saya akan memberikan wasiat kepadamu. Fa inni a'maruka bisnain wa anhaka isnain, sesungguhnya saya memerintahkan kepadamu dengan dua perkara, dan saya melarang kepadamu dengan dua perkara. Amaruka bila ilaha illallah, saya perintahkan kamu wahai anakku dengan la ilaha illallah, jaga la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah jika diletakkan di satu tepi timbangan, kemudian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan, rajahat la ilaha illallah, maka la ilaha illallah lebih berat daripada timbangan langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian Nuh juga memerintahkan kepada anaknya untuk mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdi, karena subhanallah wa bihamdi ini adalah tasbihnya para makhluk, dan dengannya Allah SWT memberikan rezeki kepada makhluk dengan tasbih tersebut. Kemudian beliau juga melarang kepada anaknya, wa anhaka anis syirki wal kibir, saya melarang kau wahai anakku dari berbuat syirik dan kibir. Nabi Nuh alaihissalam, orang yang diberikan umur yang panjang 950 tahun. Kata Allah SWT, wa laqad arsalna ila nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin illa hamsina am. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Nabi Nuh tinggal di kaumnya selama 950 tahun. Orang yang memiliki umur yang panjang demikian ini pasti adalah orang yang banyak pengalamannya, orang yang paling tahu tentang kemaslahatan hidup, orang yang paling tahu tentang manfaat hidup. Maka yang menjadi prioritas utamanya, harapan utamanya kepada anaknya yang akan ditinggalkannya, wasiatnya kepada anaknya adalah tauhid, mewaspadai umatnya, anaknya daripada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, am kuntum syuhada ishadarat Yaqub al-maut isqala li banihi, apa kamu menjadi saksi ketika Nabi Yakub tak kalah telah datang kematiannya, dia memanggil anak-anaknya, dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apakah yang kalian sembah setelah kematianku? Qalu, maka anak-anaknya berkata, na'budu ilahaka ilaha aba'aka Ibrahim wa Ismail Ishaka ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, dan kami akan menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub memberikan wasiat kepada anaknya. Di antara anaknya ada yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang bertauhid. Tetapi Nabi Yakub ketika akan meninggal memberikan wasiat kepada anaknya. Seorang nabi memberikan wasiat kepada nabi dengan wasiat apa? Dengan wasiat tauhid. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwasanya tugas umur kita, hidup kita harus, atau gaya hidup kita harus senantiasa bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi memberikan wasiat kepada nabi dengan tauhid. Mim babil ula, lebih utama kita bukan seorang nabi, bukan seorang sahabat,
lebih utama kita senantiasa selalu memperhatikan masalah tauhid, mempelajari masalah tauhid, memberikan wasiat tentang masalah tauhid agar kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum kematiannya disebutkan dalam hadis Muslim, tanpa sebab Rasulullah SAW ketika sakit membawa kematiannya, dia membuka selimut yang menutupi wajahnya. Kemudian dia mengatakan, ala, ingatlah, inna man kana qablakum yattakhisuna kubur anbiya'ihim masajid. Ala, falat tattakhizu kubur masajid. Fa inni anhaakum an zalik. Kata Rasulullah SAW kepada kerabatnya, ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya saya melarang kalian, ingatlah, janganlah kalian menjadikan masjid-masjid atau kuburan-kuburan orang yang soleh sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya saya melarang kalian dari yang demikian ini. Saddus Sariyah. Rasulullah SAW melarang demikian dalam rangka untuk menutup jalan-jalan atau pintu-pintu menuju kesyirikan. Wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqmanul Hakim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Luqman al-hikmah. Al-hikmah artinya takbir, pemahaman dan pengetahuan. Orang yang telah diberikan hikmah, dia paling tahu tentang kemaslahatan hidup. Dia memberikan wasiat kepada anaknya yang paling dicintainya. Yang pertama kali Luqman memberikan wasiat kepada anaknya yang paling dicintainya. Yang mana Luqman ini telah diberikan hikmah oleh Allah SWT. Pengetahuan, takbir, kemaslahatan hidup. Dia memberikan wasiat, ya bunayya, la tusriku billah, inna syirka la dzulmun adim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tauhid, keagungannya. Kemudian syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar. Pelanggaran terhadap haknya Allah yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar. Dalam kitab Ibnul Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau berkata, wa anna syirka lamma kana adlamud dzulmi wa aqbahal qaba'i wa ankaral munkarat kana abgadul asya'i ilallahi ta'ala wa akrahuha lahu wa ashadduka maqtan ladaihi wa rattaba alaihi min uqubatid dunya wal akhirati ma lam yarattab zanbi siwahu wa akhbaru lahu alla yakfiruhu. Sesungguhnya, kata beliau, kata Ibnul Qayyim, tak kalah syirik ini merupakan kedoliman yang paling dolim, kemungkaran yang paling mungkar, kejelekan yang paling jelek, maka dia adalah sesuatu yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan mengasap orang-orang yang demikian ini dengan azab yang tidak diberikan kepada orang-orang yang berdosa selainnya. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, li'anna syirka, karena orang yang berbuat syirik hadmu li haqqir rububiyyati. Karena orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia telah merobohkan terhadap hak rububiyah Allah. Wa tankisil ismatil uluhiyah, dan dia telah mencerca kebesaran uluhiyahnya Allah SWT. Wa su'id dhanni bi rabbillahi ta'ala, dan jelek, dia telah berjelek sangka kepada rabbillahi ta'ala. Inilah kejelekan syirik. Oleh karenanya Luqmanul Hakim mengatakan, inna syirka la dzulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kedoliman yang paling besar. Karena kesyirikan ini merupakan kedoliman yang paling besar, pelanggaran terhadap haknya Allah yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan ancaman yang paling besar pula. Apa ancamannya? Allah mengancam dengan 3 perkara. Yang pertama, orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang kedua apa? Sesungguhnya Allah akan membatalkan semua amal-amalan yang dilakukannya. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah manusia berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala,
la habita anhum ma kanu ya'malun. La habita. Sungguh Allah akan batalkan semua amal-amalnya. Sungguh Allah akan batalkan semua amal-amalnya. Bahkan Allah berbicara kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asrakta, kalau engkau wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, maka sungguh amal-amalmu akan menjadi batal. Sungguh amal-amalmu akan menjadi batal. Orang yang berbuat syirik akan batal amalnya. Dalam hadis Bukhari, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ibnu Ju'dan, Abdullah bin Ja'dan, kana fil jahiliyah yasilur rahimah wa yatimul miskina, hal zaka nati'uhu. Wahai Rasulullah, Abdullah bin Ja'dan di zaman jahiliyah adalah orang yang sangat baik, selalu menyambung hubungan silaturahim, selalu memberikan makan orang miskin, menghargai tamu. Apakah bermanfaat baginya amalan-amalan tersebut? Kata Rasulullah SAW, la yanfa'u say', tidak akan bermanfaat baginya amalan-amalan tersebut sedikit pun. Li'annahu lam yakul yauman, karena dia sama sekali satu hari pun tidak pernah. Li'annahu lam yakul yauman, karena satu hari pun dia tidak pernah berkata Allahumma firli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah dosaku di hari kiamat nanti. Tidak pernah mentaatkan Allah, selalu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan amal-amalnya Allah batalkan, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Kami datangkan amal-amal kebaikannya orang kafir, kami jadikan sebagai haba'an mansura, sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada artinya sama sekali. Allah akan batalkan amal-amalnya orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Kalau dosanya tidak diampuni, amal-amalnya tidak diterima, maka apa jadinya orang tersebut? Pasti kemana dia? Ke neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahum nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, dan Allah tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong sama sekali bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Oleh karenanya perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran haknya Allah yang paling besar, sehingga para nabi takut, khawatir jangan sampai mereka berbuat syirik kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai peletak dasar pondasi Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasih Allah SWT. Dan tidak ada, setelah diutus Nabi Ibrahim ini, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui jalan dakwah dan anak keturunannya Nabi Ibrahim. Kecuali mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim dan anak keturunannya, baru bisa masuk surga. Meskipun demikian kedudukannya, tapi Nabi Ibrahim khawatir jangan sampai dia berbuat syirik kepada Allah SWT. Dalam surat Ibrahim, dia pernah berdoa kepada Allah SWT. Wa isqala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman. Kemudian jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mimbabil ula, lebih utama kita bukan seorang nabi, bukan seorang sahabat, lebih utama bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita tetap diistiqomahkan di atas tauhid, dijauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir daripada pertemuan kita kali ini, saya bawakan sebuah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Kisah ini disebutkan dalam hadis Hasan riwayat Tirmizi, hadis Tirmizi dengan derajat yang hasan. Rasulullah SAW menceritakan tentang sesuatu pengadilan di hari kiamat. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil halaik yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah menyelamatkan seorang dari umatku yang disaksikan oleh seluruh makhluk dari kiamat, yang mana fayansuru alaihi tis'atu wa tis'ina sijil wa kullu sijil mislu maddal basar. Orang tersebut dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan kesalahan-kesalahannya sebanyak 99 sijil. Setiap satu buku catatan amal sejauh mata memandang. Jadi orang tersebut adalah kesalahannya 99 kali sejauh mata memandang kejelekannya. Tetapi orang tersebut
Ya, kejelekan-kejelekannya orang tersebut 99 kali sejauh mata memandang. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atunkiru hadza syai'?" Apakah engkau mengingkari satu pun dari kesalahan-kesalahanmu ini? Orang tersebut mengatakan, "La, tidak wahai Tuhanku, saya tidak mengingkarinya, semua memang pernah saya lakukan." Kemudian dikatakan lagi kepadanya, "Alaka udrun aw hasanah?" Apakah engkau mempunyai satu alasan atau satu kebaikan? Maka orang tersebut dia berpikir-pikir, kemudian dia menundukkan kepalanya. La wallahi rabbi, tidak wahai Tuhanku, demi Allah saya tidak mempunyai uzur dan saya tidak mempunyai satu kebaikan. Kemudian dikatakan kepadanya, bal indana laka hasanatin, bahkan di sisi kami engkau mempunyai satu kebaikan. Fatukhriju bitoko, maka dikeluarkanlah bitoko, satu kartu atau gulungan kertas, fi, yang di dalamnya gulungan kertas tersebut ada tulisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena orang ini meskipun banyak kesalahan-kesalahannya, tetapi kesalahannya tidak sampai kesalahan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak dosa-dosanya 99 kali sejauh mata memandang, tapi orang ini mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hazi bitoko, ma hazi sijil." Apa gunanya kartu ini dibandingkan dengan catatan kesalahanku sejauh mata memandang 99 kali sejauh mata memandang? Maka dikatakan, "Fa innal yawm la tuzlam." Hari ini kamu tidak akan dizalimi. Ahdir wasan, hadirkanlah timbangan. Fatudau bitoko fi kaffatin wa tudau sijil fi kaffatin. Maka diletakkanlah bitoko dalam satu timbangan dan diletakkan kesalahan-kesalahannya dalam satu timbangan. Fatasat sijil wasakulat bitoko. Maka ringan timbangan, ya. Ringan timbangan keburukannya dan beratlah timbangan beratlah timbangan bitokonya. Beratlah timbangan kalimat tauhidnya lebih berat daripada kesalahan-kesalahannya. Orang itu, kata Rasulullah SAW, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan tentang keagungan tauhid ini, maka pastilah kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ada jaminan baginya untuk tidak kekal di neraka. Sebaliknya ada jaminan baginya untuk kekal di surga. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah khalisan. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu dzarratin min khair. Akan dikeluarkan dari neraka setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar biji sawi, satu kebaikan. Setiap orang yang tidak batal tauhidnya, dia ada jaminan baginya untuk tidak kekal di neraka. Kalau seandainya ada dosanya yang Allah berkehendak untuk mengasapnya, setelah dicuci dosanya, dia akan dikeluarkan dari neraka disebabkan karena ada tauhidnya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ada jaminan baginya untuk kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surat Muhammad untuk kita mempelajari tauhid. Sepanjang hidup kita mempelajari tauhid, kita berusaha mengamalkannya sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita tersebut, sebab kita berusaha tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah antum sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tentang keagungan dan kebesaran tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembalikan kepada moderator. Kaum muslimin rahimahumullah, demikianlah sesi kedua tentang keagungan tauhid yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Ramli bin Hayat Ta'ala. Dan sebelum kita menutup sesi kedua ini, kita akan buka satu bawakan pertanyaan. Dan seperti pada sesi yang pertama, pertanyaan hendaknya ditulis di atas sebuah kertas dan disampaikan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, apa yang dapat dirasakan oleh seorang hamba
seseorang ketika dia telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kehidupannya akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Kehidupannya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala jalan-jalan keburukan akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan kebaikan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Badannya, hartanya diberikan keberkahan. Kemudian terlebih penting lagi di hari kemudian nanti dia mendapatkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam sebuah ayat, yauma la tanfa'u syafa'atun illa man usina lahu rahman wa radiyallahu qaula. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat syafaat kecuali orang yang telah disingkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, dan kecuali oleh orang yang telah diridhoi perkataannya. Oleh karenanya manfaat di dunia banyak sekali dan manfaat di akhirat lebih banyak lagi ketika kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kalau ada wanita yang menikah sama seorang dukun dan bagaimana cara untuk menasihatinya? Seorang wanita ketika menikah dengan seorang dukun, jadi dukun ini adalah temannya para syaitan. Temannya para setan. Dia telah melakukan amalan-amalan kesyirikan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama saja mengatakan bahwasanya seorang suami kalau dia tidak melaksanakan salat, maka boleh baginya untuk meminta cerai. Apalagi kalau dia suaminya melakukan amalan-amalan perdukunan, amalan-amalan kesyirikan. Oleh karenanya seorang wanita ketika memiliki suami demikian ini, yang pertama dilakukan adalah memberikan nasihat kepadanya, berusaha untuk mendoakan suaminya agar suaminya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Berusaha untuk mendoakan suaminya, memberikan nasihat kepada suaminya dari yang demikian ini. Kalau dia sudah merasa cukup nasihatnya tersebut dan suaminya tidak mau meninggalkannya, maka lebih baik baginya dia mengamankan dirinya untuk meminta cerai daripada suami yang demikian ini. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, ana dituduh tidak mengagungkan tauhid hanya karena ana tidak ikut zikir geleng-geleng kepala. Apakah ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cara zikir yang demikian ini dan bagaimana ana menyikapinya? Suatu ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, kita ikhlas kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita mencontoh Nabi. Zikir ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya supaya zikir kita diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat. Hendaknya kita ikhlaskan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat contoh Nabi. Adakah para nabi dan para sahabat berzikir dengan menggeleng-gelengkan kepala? Tidak pernah kita mendengarkan satu riwayat pun, baik hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, yang mana Nabi dan para sahabatnya menggeleng-gelengkan kepala dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah demi Allah perkara yang bid'ah, perkara yang seharusnya kita meninggalkannya. Kalau kita melakukannya bukan saja mendapatkan pahala, bukan saja tidak diterima zikir kita, bahkan diancam bagi kita dengan perbuatan kesesatan yang mana kita nanti akan diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Karena salah satu orang yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW, mereka membuat bid'ah dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mata saya. Kita baca dulu. Bacaan saya tidak melihat. Pertanyaan keempat, Ustaz, dalam hadis Bitoko. disebutkan satu kartu la ilaha illallah itu lebih berat dari 99 kartu maksiat. Secara garis besar 99 kartu tersebut terdiri dari maksiat apa saja? Ya, disebutkan ya. Kullu sijil mislu madda basar. Setiap satu buku catatan amal itu seperti 99 kali sejauh mata memandang. Orang ini dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya baik besar maupun kecil sejauh mata memandang, 99 kali sejauh mata memandang. Tapi dosa dan kesalahannya tidak sampai kepada dosa kesyirikan. Orang ini meskipun banyak dosanya, tetapi dosanya tidak sampai kepada dosa kesyirikan yang membatalkan tauhidnya. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah,
pasti Allah akan batalkan amalnya. Amal-amal besar pun, salat, puasa, haji akan batal kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Dengan keadilannya Allah, orang yang mentauhidkan Allah dengan sempurna, maka juga demikian sebaliknya akan membatalkan dosa-dosa, meskipun dosanya banyak, besar dan kecil, Allah akan batalkan. Jadi orang yang berbuat syirik kepada Allah, batal amalnya. Orang yang mentauhidkan Allah, batal dosanya. Demikian. Ya, mas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah orang yang bisa memerintahkan jin untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan adalah termasuk perbuatan syirik? Ya. Apakah orang yang bisa memerintahkan jin untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat untuk kebaikan adalah termasuk perbuatan syirik? Suruh jin untuk berbuat baik, untuk membuat manfaat. Apakah orang yang memerintahkan jin untuk melakukan suatu yang jin yang memerintahkan? Dia suruh jin untuk berbuat kebaikan. Ya, tidak ada masalah. Ya, para nabi juga mendakwakan kepada jin. Rasulullah SAW memiliki satu waktu untuk berdakwah kepada jin. Ya, para nabi dan rasul mereka berdakwah kepada jin. Satu waktu berdakwah kepada jin, memerintahkan kepada kebaikan adalah tidak ada masalah. Bahkan itulah kebaikan. Ya, ini pertanyaan penting ini. Ya. 212 itu penting. Pertanyaan selanjutnya, hadis yang menjelaskan bahwa hak seorang hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengatas hamba selama dia tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun. Bagaimana dengan dosa yang lain? Apakah tidak akan diazab juga? Ya. Disebutkan dalam hadis Mu'adz tadi bahwasanya di antara hak Allah, hak hamba atas Allah adalah la yu'adzibah. Allah tidak akan mengazab orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Bagaimana pengertian hadis ini? Allah tidak akan mengazab orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Bagaimana kalau orang yang melakukan dosa-dosa? Hadis ini punya dua pengertian. Pengertian pertama, atau minimal orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan mengazab dia sebagaimana azabnya orang kafir. Orang kafir diazab dengan kekal di neraka. Orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka kalau dia punya dosa yang dia belum bertobat kepadanya dan Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka Allah menyiksanya. Kemudian setelah bersih Allah keluarkan darinya, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surganya. Atau tingkatan yang teratas, bahwasanya orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dengan perbuatannya tersebut, tauhidnya tersebut, Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau saya umpamakan orang yang demikian ini, orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah SWT adalah orang yang telah masuk final. Orang yang telah masuk final dalam pertandingan. Maksudnya kalau dia kalah, dia tetap juara 2. Kalau dia menang, juara 1. Kalau dia kalah, dia juara 2. Maksudnya dia tetap juara. Orang yang tidak berbuat syirik, minimal dia tidak akan kekal di neraka. Kemudian yang lebih maksimal baginya, Allah tidak akan mengazab dia. Masuk surga bighairi hisabin wala azab. Masuk surga tanpa hisab dan azab. Demikian. Pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan selanjutnya dijelaskan bahwa langit, bumi, matahari dan kebanyakan dari manusia bersujud kepada Allah. Tapi kenyataannya banyak manusia yang tidak bersujud kepada Allah. Bagaimana dengan realita ini? Ya. Disebutkan dalam surat Al-Had tadi, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was-samsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wad dawab katsirun minan nas. Tidakkah kau memperhatikan makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya bersujud kepada Allah SWT? Disebutkan dalam ayat terakhir wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia juga bersujud kepada Allah. Pertanyaannya, banyak manusia yang tidak bersujud kepada Allah. Bagaimana dengan ayat ini? Antum harus pahami kaidah bahasa Arab. Katsir beda dengan aksar. Katsirun adalah banyak, aksar adalah lebih banyak. Kalau saya umpamakan demikian, Pak Kasman pergi memancing ikan, yang didapat adalah hanya 1 ekor ikan buntiti atau 1 ekor ikan popaku. Ya. Kita tanya, Pak Kasman banyak dapat ikan? Sedikit, pasti sedikit. Tapi kalau Pak Kasman dapat ikan 7 ekor ikan putih, 8 ekor ikan boronang, 5 ekor ikan kakap, berarti 20 ekor. Kalau saya tanya Pak Kasman banyak dapat ikan, pasti Pak Kasman mengatakan katsir, banyak. Katsir banyak. Katsir menunjukkan bahwasanya bukan aksar.
banyak di antara manusia yang juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aksar, lebih banyak manusia. Jadi Allah tidak mengatakan aksar, katsirun minan nas. Kebanyakan dari manusia artinya banyak, bukan lebih banyak manusia yang bersujud daripada yang tidak bersujud, tetapi banyak manusia juga yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Baik, karena waktu yang membatasi kita, saya akan membacakan pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan pembuka. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menikah tapi belum ada wanita yang saya dapatkan. Terus pertanyaannya? Pertanyaan solusinya kan saya. Solusi. Ini di luar materi. Saya ingin menikah tetapi belum ada wanita yang saya dapatkan. Kenapa? Antum mungkin belum mampu, atau antum mungkin belum berusaha, atau antum juga mungkin belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah syarat-syaratnya demikian, pasti ada wanita yang akan mau menikah dengan antum. Atau mungkin antum kriterianya yang terlalu tidak menyesuaikan dengan keadaan antum. Antum adalah orangnya begini-begini, maunya wanita yang begini-begini. Maka ini juga mungkin merupakan penghalang daripada pernikahan. Oleh karenanya, kalau antum sudah dewasa, antum sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antum juga sudah berusaha untuk mempersiapkan diri bisa menikah, kemudian antum juga memilih wanita-wanita yang kira-kira cocok dan sepadan, maka insya Allah antum akan diterima oleh Allah, wanita tersebut. Tunkahul mar'u li arba. Kata Rasulullah SAW, wanita dinikahi karena 4 perkara: li jamaliha, wa hisabiha, kemudian walidiniha, ya, walimaliha. Wanita dinikahi karena 4 perkara: karena kecantikannya, karena harta kekayaannya, kemudian karena nasabnya, dan karena agamanya. Fasfarasadid din tariba yadaka. Maka pilihlah yang memiliki agama, maka itu adalah menguntungkan bagimu. Kalau seandainya antum mendapatkan wanita 4 syarat ini, lumayan, alhamdulillah, memiliki syarat-syarat, kaya juga, cantik juga, bernasab yang bagus juga, kemudian agamanya juga bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, antum disuruh memilih, maka pilihlah, perhatikanlah yang paling bagus agamanya. Kata Rasulullah SAW, taribat yadaka, kamu akan mendapatkan keuntungan kalau kamu memilih yang demikian ini. Bukan karena cantiknya, tetapi karena agamanya, kamu akan mendapatkan keberuntungan yang demikian ini. Oleh karenanya, dikembalikan kepada orang yang bertanya, apakah dia sudah siap secara lahir dan batin, kemudian dia berdoa kepada Allah, insya Allah, Allah akan memberikan jodohnya bagi yang sesuai baginya.